Terkasih Bapak Uskup, Monsinyur Budi, saya merasa sangat bahagia karena sebagai hadiah 25 tahun Uskup bisa hadir. Ini sudah penunjukan sebagai Uskup, saya kontak Romo Evan, tolong sampaikan undangan saya. Terima kasih. Romo-romo koordinator yang hadir di sini, teman-teman imam, para misionaris yang juga ada di sini. Terima kasih untuk kehadiran semua rekan-rekan imam. Juga saya ingin berterima kasih kepada panitia. Terus terang saja, waktu mulai dibicarakan soal pesta ini, saya minta kalau bisa buat kecil-kecil saja di antara kita di tengah kampung sini. Tetapi beberapa tokoh dari kampung ini bilang tidak. Kalau perayaan sakramen biasa itu tidak jadi masalah kalau kita buat dalam keluarga. Tetapi ini pesta imam, jadi pater tidak usah campur tangan, kami yang atur. Jadi hasilnya seperti ini. Kadang-kala ada intervensi dari saya itu masuk dalam panitia untuk itu, diminta untuk berikan sepatah dua kata, tapi ada kecemasan juga jangan sampai karena kata-kata jubilaris bisa melukai perasaan anggota panitia. Tapi jelas Bapak, luar biasa untuk panitia wakil dan seluruh pelajaran di panitia, luar biasa. Juga tim dari liturgi, dari anak-anak SMA Regina, terima kasih banyak untuk partisipasi kalian. Juga bapak-bapak, saudara-saudariku yang dari tarian Pancawindu, yang ada kombinasi antara Banjangan dan Lio, juga paguyuban Endelio. Penerimaan kalian kemarin luar biasa. Jadi semua seperti yang kita katakan, kalau relasi kita dengan yang di atas itu lurus, semuanya bisa berjalan baik. Jadi terima kasih. Terima kasih untuk semua penjasa dengan cara kalian masing-masing sudah memberikan kontribusi untuk bisa berjalannya acara ini. Semua anggota keluarga saya, semua sahabat kenalan, ada yang juga dari Meksiko, maka saya minta izin juga untuk berbicara bahasa Spanyol karena live streaming, jadi mereka ada dengar. Di kampung di ujung sana, di Yai, kalau Monsinyur Budi pasti sudah kenal itu nama, di tempat misi. Jadi saya ngomong bahasa Spanyol. Mis hermanos que están en México, ustedes han dado todo para realización de mi misión. Muchísimas gracias porque aprendí mucho para encontrar a Dios. Es muy fácil porque encontré a Él mismo en la vida y las sencillez de ustedes, de la pobreza de ustedes, de la miseria de ustedes, pero levantamos la iglesia. Muchísimas gracias mi gente en Yae, también en Oaxaca, todos los bienhechores, muchas familias que han dado todo para la misión en los lugares más difíciles en México. Gracias por todo, ojalá nos encontremos pronto. Y Dios les bendiga a ustedes. Y los que están presentes aquí, gracias, porque ustedes también son colaboradores, ya conocen nuestra zona de misión. Jadi beberapa sama saudara dari Meksiko ini, mereka tahu baik tempat misi kita di daerah asli orang Indian Aztec, dan mereka yang berkolaborasi, banyak berkolaborasi untuk realisasi misi. Sulit tapi ada kebahagiaan bahwa di tengah kesederhanaan orang-orang itu kita menemukan Kristus. Terus terang, pada awal waktu saya mencari lagi kira-kira moto apa, karena waktu tabisan kamu adalah saksiku dan hambaku yang kupilih, tidak ada lagi moto lain selain kamu adalah saksiku dan hambaku yang kupilih. Dan ini yang menginspirasi saya untuk selalu sadar bahwa menjadi imam dan misionaris itu tidak gampang, karena bukan hanya moto yang kita pilih jadi lukisan di kartu undangan, tetapi harus hidup. Ya, alami juga kekurangan, pengejaran,
Kalau cerita semua pasti tidak percaya, tapi ada kekerasan yang kita alami di tempat misi. Saya kira teman-teman yang lain juga dari Afrika yang ada di sini alami yang sama. Tapi itulah bahwa kita dipanggil melayani, itu melayani seluruhnya. Jadi ada beberapa umat yang tanya, itu bagaimana pelayanan sakramen di sana? Misalnya orang sakit itu ada jam kunjung. Oh tidak, jam 2 mereka datang, kita bangun jam 2 karena banyak dari mereka harus berjalan kaki dari stasi-stasi mereka yang jauh tanpa kendaraan. Juga kalau hujan itu longsor di mana-mana. Jadi mereka sudah berjalan kaki sekitar 5 jam untuk sampai ke pusat paroki. Lalu sampai di paroki jam 3 pagi. Lalu mengetuk pintu kita untuk bisa minta surat keterangan permandian. Tapi itulah, itu yang kita alami. Tidak ada rasa nyaman untuk bisa hidup berlebihan. Dan saya ingat baik itu Pater Hedi juga sama. Kami 2 paroki ini yang cukup riskan dengan segala sesuatu, segala situasi. Jadi awalnya tuh masih dapat bantuan dari SPD untuk subsidi. Tetapi kemudian kami 2 putuskan, kita coba. Dengan orang miskin, makan apa adanya, kita coba, pasti kita bisa. Dan selama 9 tahun, dia 8 tahun hidup tanpa subsidi, dan kami berjuang untuk bisa jadi paroki mandiri. Dan itu pelayanan sakramen selalu ada, apalagi pengakuan, dan itu tidak kenal waktu. Memang itu kalau dibagikan banyak yang tidak percaya, tapi itulah kenyataan yang kami alami. Jadi dari hati yang tulus saya ucapkan terima kasih kepada semua untuk doa-doa kalian selama 25 tahun. Saya yakin ada begitu banyak saudara-saudari yang berdoa untuk para imam. Nanti pulang ke Meksiko saya sudah dapat penempatan baru. Jadi lepas dari paroki dengan orang Aztec di pegunungan, saya akan berada dengan orang-orang Maya. Satu paroki kami dengan 94 stasi. Jadi Pater Budi sudah tahu juga realitas itu di Chiapas. Ada konflik, tapi saya yakin karena doa semua kalian, tugas misi ini pasti akan berhasil. Jangan ingat bahwa kami butuhkan kenyamanan, tidak. Ingat bahwa kami misionaris semoga tetap hidup dalam kesetiaan itu sendiri sebagai misionaris dan imam. Terima kasih untuk semua. Kalau ada yang lupa, saya mohon maaf. Dan terima kasih terakhir yang tak berhingga untuk saudara-saudari, bapak mama, kakak adik yang kerja di dapur. Mereka ini dari beberapa hari yang lalu sudah kuras tenaga. Ada yang harus bakar sate ini hari 3.000 lidi. Tapi dia bilang, Pater, gampang, itu saya atur semua. Jadi itulah kehadiran Allah itu ada di tangan-tangan kalian. Terima kasih dan terima kasih. Gracias.